Bapak Ibu para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah pada hari ini dan juga hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan amalan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, khususnya pada hari-hari ini kita masih berada pada hari-hari tasyrik. Jamaah sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa Allah Ta'ala melipat gandakan pahala seorang muslim yang melakukan amal, khususnya amal ibadah, itu dikarenakan dua hal. Yang pertama adalah karena tempat, yang kedua adalah karena waktunya. Kalau tempat misalnya kita beribadah, khususnya sholat di Mekah atau di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, ya, maka itu berlipat ganda pahalanya. Nah, sedangkan Allah melipat gandakan pahala dari amal ibadah kita dalam hal waktu, sebagaimana kalau kita masuk bulan Ramadan, kemudian kita masuk atau mendapatkan Lailatul Qadar, maka itu nilainya khairun min alfi syahr, bisa lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, termasuk di antara amal-amal yang mulia yang kita lakukan dan dilipat gandakan pahalanya apabila kita lakukan pada hari-hari yang mulia yang sudah kita ketahui 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian termasuk di antaranya adalah tanggal 11, 12, 13 yang dikenal dengan Ayyamut Tasyrik. Ada sebuah hadis yang diceritakan oleh Abu Dawud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'dhamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri tsumma yaumul qarri." Sesungguhnya hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hari An-Nahr, tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, tsumma yaumul qarri, kemudian hari Al-Qarri, yang para ulama mengatakan, diantaranya juga Abu Bakar, itu mengatakan bahwa yang dimaksud Yaumul Qarri itu adalah hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Mengapa dinamakan Yaumul Qarri? Karena pada saat itu dan pada saat ini, maksudnya adalah para jamaah masih menetap di Mina. Di hari-hari tasyrik ini kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji, mereka menetap di Mina setelah mereka melaksanakan rangkaian wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjahnya, kemudian mereka malamnya mabit di Musdalifah. Nah, paginya mereka bergerak di Mina untuk melempar jumur Aqobah, kemudian hadyu, menyembelih binatang, dan tahallul awal. Nah, setelah tahallul awal kita bisa melepas kain ihram, bisa juga berpakaian wangi-wangian dan lain-lain, kecuali satu yang tidak boleh, yaitu jima, ya, dengan istri masih belum boleh. Itu nanti baru tahlul tsani baru diperbolehkan. Ada sebagian yang langsung tawaf ifadah, berangkat ke Ka'bah untuk tawaf ifadah, dan ada yang masih menetap di Mina tanggal 11, 12, ada yang tanggal 12 langsung check-out dari Mina, yang mereka adalah mengambil nafar awal. Ada yang menyempurnakan sampai tanggal 13-nya, yaitu nafar tsani. Tidak ada masalah, yang masing-masing sesuai dengan kondisinya. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Siapa yang berburu-buru untuk hanya 2 hari saja, maksudnya 11 12 dia di Mina, maka boleh. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi. Dan yang mengakhirkan sampai tanggal 13 juga tidak ada masalah. Masing-masing itu ada sesuai dengan kondisinya. Nah, teman sekalian, kenapa hari-hari ini disebut dengan Ayyamut Tasyrik? Secara bahasa ada latar belakangnya. Bahwasanya ada 2 pendekatan di sini makna secara bahasanya. Yang pertama adalah dari kata-kata syaraqat asy-syamsu, matahari telah terbit. Yang kedua adalah syaraqa asy-syai' al-syamsi, yaitu dia menjemur sesuatu di terik matahari. Ini sesuai dengan kebiasaan kaum muslimin pada zaman dahulu, ya.
Mereka kalau dari sisi pendekatan bahasa yang pertama ini menyembelih binatang kurbannya adalah setelah terbitnya matahari, ya, setelah syuruk, setelah isyraq, tentunya setelah pelaksanaan Idul Adha, ya, pelaksanaan sholat tentunya, ya. Ini mereka baru menyembelih binatang kurbannya. Kemudian dari sisi makna yang kedua adalah bahwasanya saudara kita kaum muslimin pada zaman dahulu itu biasa menjemur daging-daging kurbannya itu di terik sinar matahari sampai kering, ya, seperti dendeng itu. Nah, karena itulah ya, dua makna itulah sehingga nama hari-hari ini disebut dengan ayyamut tasyrik atau hari-hari yang tasyrik, ya. Tasyrik maknanya dua itu, ya, yaitu makna yang pertama adalah sesuai dengan terbitnya matahari, kemudian yang kedua adalah daging-daging dijemur sampai kering, ya, sampai menjadi seperti dendeng itu. Nah, jemaah sekalian, ya, dari hadis yang sudah kita sampaikan tadi bahwa hari At-Tasyrik ini adalah hari yang mulia, yang setelah hari An-Nahr. Yaumun Nahr adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Kita masih diperbolehkan untuk menyembelih binatang pada saat hari-hari tasyrik ini, ya. Kebetulan kita ada perbedaan, ya. Bagi yang berhari raya Idul Adha, Sabtu hari ini terakhir, ya, hari tasyriknya. Bagi yang Ahad maka masih besok terakhirnya. Kaum muslimin yang ada di jamaah haji, ya, maksudnya yang wukuf di Arafah pada tanggal atau hari Jumatnya, kemudian tanggal 10 Dzulhijjahnya adalah hari Sabtu, maka ada sebagian yang sudah check out dari Mina kemarin, ya. Kemarin sore sudah check out dan hari ini sudah berada di Mekah. Nah, sementara ada yang masih sore ini nanti baru check out dari Mekah. Mohon maaf, dari Mina maksudnya, ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi dan menghidupkan hari-hari tasyrik ini? Ada banyak amalannya. Tapi yang paling utama adalah kita memperbanyak zikir dan yang kedua adalah memperbanyak doa. Amal yang lain boleh, ya, kecuali kalau puasa tidak boleh, ya. Puasa yang diharamkan adalah hari raya Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik ini tidak boleh. Karena ini adalah hari di mana kita bersenang-senang untuk menikmati daging, ya, menikmati sembelihan tersebut, ya, kita masak dan kita makan, maka tidak boleh berpuasa pada hari tasyrik ini. Adapun yang dianjurkan adalah dengan memperbanyak zikir dan memperbanyak doa. Apa dasarnya? Ya, kita memperbanyak zikir itu adalah diantaranya disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan sebutlah nama-nama Allah, ya, sebutlah nama Allah Ta'ala dalam beberapa hari yang terbilang. Para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat itu adalah hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 ini. Kita menyebut nama Allah Ta'ala, dan begitu pula yang disampaikan, ya, oleh para ulama, para sahabat, ya, Ibnu Umar dan juga yang lainnya berpendapat seperti itu, ya. Mereka menafsirkan ayyam ma'dudat adalah hari-hari tasyrik. Kemudian bagaimana cara kita berzikir kepada Allah Ta'ala, mengisi hari-hari dengan banyak berzikir ini dengan beberapa macam. Yang pertama adalah kita berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai melaksanakan sholat fardu. Ya, tadi kita bertakbir tapi karena waktunya barangkali, ya. Jadi kalau kita bertakbir ini ada dua cara, ya. Pada saat kita masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 9 itu kita bertakbir secara mutlak, kapanpun boleh, ya, dimanapun boleh. Waktunya tidak terbatas, itu namanya takbir mutlak. Adapun kalau sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah pada waktu hari Arafah habis subuh, kita sudah bertakbir secara muqayyad, secara terbatas, secara tertentu, yaitu adalah pada saat selesai sholat fardu. Walaupun yang mutlak juga boleh, ya. Nanti kita lakukan sampai dengan akhir hari tasyrik pada hari atau pada sholat asarnya. Nah, itu selesai, ya, selesai sholat asar kemudian bertakbir, itulah waktu yang terakhir untuk takbir secara muqayyad. Yang kedua,
yang bisa kita banyak melaksanakan zikir adalah dengan membaca tasmiyah atau basmalah. Kita membaca basmalah pada saat menyembelih korban ya. Bismillah Allahu Akbar. Jadi kita menyembelih korban ya harus dengan baca basmalah ya. Kalau tidak dengan basmalah tidak sah. Yang ketiga adalah kita berzikir kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan disertai pada saat kita sebelum makan atau minum. Ya tentunya ini bukan hanya saat hari tasyrik ya, dimanapun di luar hari ini juga sama ya, kita membaca basmalah pada saat kita sebelum makan dan kita akhiri dengan hamdalah. Yang keempat adalah dengan berzikir dan bertakbir ketika melempar jumroh untuk jamaah haji ya. Pada saat kita tanggal 10-nya hanya melempar jumroh Aqabah, kemudian tanggal 11, 12-nya ataupun kalau Nafrotani adalah 13-nya kita melempar jumroh ula, wusta dan Aqabah. Sebelum melempar kita membaca Bismillah Allahu Akbar. Terus ya pada saat kita sebelum melempar, setiap kali batu lemparan mau kita lempar, maka kita membaca Bismillah Allahu Akbar. Itulah dengan cara seperti itu ya. Yang kelima adalah kita berzikir kepada Allah secara mutlak. Pada hari-hari tasyrik ini tidak ada batasannya. Kalau pada saat dulu Ibnu Umar bin Khattab pernah bertakbir pada saat di Mina ya, bersama dengan kawan-kawannya bertakbir secara bersama-sama di tenda Mina, diikuti oleh yang lainnya ya, menjadi semarak pada saat itu. Jadi kalau bertakbir secara bersama-sama boleh, sendirian juga boleh ya, tidak ada masalah. Inilah cara-cara kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya, khususnya dengan bertakbir. Yang di luar takbir juga silahkan, bertahmid silahkan, kemudian tahlil juga silahkan ya. Pokoknya adalah jenis-jenis zikir. Membaca Al-Quran itu juga jenis zikir, dipersilahkan sebanyak-banyaknya. Adapun amal kedua yang bisa kita lakukan untuk kita perbanyak pada hari tasyrik ini adalah dengan memperbanyak doa. Membaca doa sebanyak-banyaknya. Setelah kemarin pada saat hari Arafah disebutkan hadis khairud doa yaumil Arafah. Sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Maka disusul dengan hari-hari tasyrik ini kita membaca doa sebanyak-banyaknya. Ini adalah didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullah." Apabila kalian sudah selesai melaksanakan manasik haji, maka perbanyaklah untuk mengingat Allah, menyebut nama Allah. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian menyebut nama bapak-bapak kalian aw asyadda dzikra, atau lebih banyak dari itu. Faminan nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia yang berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Tetapi mereka karena hanya doanya seperti itu, di akhirat tidak mendapatkan bagian, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Wa minhum may yaqul, ada di antara manusia yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang kita sebut dengan doa satu jagat itu ya. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Maka inilah yang menjadi sebuah kesimpulan ya dari ayat ini. Ada sebagian ulama kita termasuk para sahabat, di antaranya adalah Ikrimah, salah seorang murid dari Ibnu Abbas, berpendapat anjuran untuk berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar pada hari-hari tasyrik ini. Nah, maka ini bisa kita praktekkan kapanpun, dimanapun, terutama pada saat-saat kita berdoa di waktu yang mustajab. Kita memperbanyak doa ini ya. Di jalan juga boleh, di pasar juga boleh, di tempat kerja juga boleh, dimanapun kita memperbanyak doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa makna daripada hasanah yang kita minta pada doa sapu jagat ini? Menurut Hasan Al-Basri bahwasanya kebaikan yang kita minta di dunia itu adalah ilmu dan ibadah. Sementara kebaikan yang kita minta di akhirat itu adalah minta surga.
dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri adalah bahwa kebaikan yang kita mohon, kita minta kepada Allah Ta'ala di dunia itu adalah maksudnya kita minta ilmu dan rezeki yang thayyib, rezeki yang halal. Dan kebaikan yang kita minta di akhirat itu adalah dimasukkannya ke surga. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi dari itu. Kita di dunia, kata Hasan Al-Basri, adalah kita minta ilmu dan minta dimudahkan untuk beribadah. Dengan ilmu inilah kita akan meningkat keimanan kita, akan meningkat ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah. Dan dengan dimudahkannya ibadah itulah kita akan diberikan banyak pahala, diberikan ridho oleh Allah Ta'ala. Kemudian dengan itulah nantinya kita akan masuk ke surganya Allah Ta'ala. Jadi itulah yang kita mohon, doa satu jagat ini kita baca sebanyak-banyaknya sebagai bentuk rasa khasyah dan juga rasa takut kita, rasa mahabbah kita kepada Allah Ta'ala dalam rangka menghidupkan hari-hari yang mulia, yaitu pada hari tasyrik ini. Inilah sebagai seorang muslim kita harus memanfaatkan waktu-waktu yang utama ya. Kalau seperti misalnya ya contoh pedagang ya, pedagang ini kan tahu oh ini waktu banyak pembelinya, oh ini waktu sepi, maka saat dia mengetahui waktunya itu banyak pembelinya dan keuntungannya banyak, pasti dia lebih serius dalam hal pedagangnya, dalam hal jualannya misalnya. Orang muslim juga begitu, pada saat kita menginginkan untuk mendapatkan ridho, pahala dari Allah sebanyak-banyaknya, maka kita manfaatkan waktu-waktu yang istimewa, ya waktu-waktu yang utama, diantaranya adalah yang tasyrik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ya, kelancaran ya, rezeki kepada kita semuanya, kemudian umur kita barokah, keluarga kita barokah, anak-anak kita juga barokah. Kita bisa membina mereka dengan yang terbaik supaya mereka menjadi pelanjut perjuangan kita, dan kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk memperbanyak ibadah khususnya di hari-hari yang istimewa, di hari tasyrik ini. Monggo barangkali ada yang ingin bertanya, kami silakan. Terima kasih atas yang disampaikan pada siang hari ini. Baiklah, sesi selanjutnya tanya jawab. Monggo dipersilakan. Ibunya, monggo. Siap. Monggo kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya. Kalau tema tidak apa-apa, monggo. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dijelaskan terkait tahallul dan tahallul sani tadi. Kalau tahallul aman itu kan mengambil dari Mekahnya awal ini, terus Mekah mungkin atau Mabud. Nah, habis itu untuk lempar jumroh berikutnya berangkatnya nggak dari Mina, apa yang termasuk demikian. Kalau yang Sani tadi semua dilalui dari Mina, apa yang dimaksud demikian. Kemudian yang kalau awal itu bisa kembali ke Mekah, tapi balik lagi ke Mina, itu bagaimana? Artinya setelah bukar terus balik lagi ke Mina, apakah itu boleh? Jadi yang awal tapi dicampur Sani mungkin kadang-kadang muncul. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi yang dimaksud tahallul awal itu adalah tahallul setelah kita menyembelih haji ya. Tapi kalau jamaah kita biasanya agak susah ya. Kita untuk persis seperti manasik haji yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu susah. Contoh yang termudah saja pada saat tanggal 8 ya. Kita itu kan anjurannya tanggal 8 ke Mina dulu ya. Ke Mina dulu baru kemudian tanggal 9
9-nya pagi kita bergerak ke Arafah, baru wukufnya duhur ya, tanggal 9 itu baru mulai wukuf sampai dengan maghrib. Nah, tapi karena jumlah jamaah haji sekian banyak, ini terutama dari jamaah haji Indonesia itu tidak direkomendasikan untuk ke Mina dulu ya. Bagi yang mau, ada beberapa KBH yang ada program ya, program seperti itu dipersilakan, tapi kebanyakan kita mengikuti program pemerintah. Tanggal 8 itu langsung bergerak ke Arafah. Jadi sebenarnya itu tidak nyunah. Nah, tapi karena jumlahnya banyak, kita khawatir juga. Misalnya ada jamaah sifatnya istilahnya tanazul ya, tanazul memisahkan diri rombongan, ikut dengan orang-orang dari sana, dari KBH lain ya. Khawatirnya justru kesasar nanti ya. Dari Mina nggak bisa kembali, nggak bisa menuju Arafah kan iman-iman. Yang rukun itu nanti disepelekan, maksudnya nggak bisa. Nah, dia mengutamakan yang sunnah. Di Mina kan sunnah, sementara di Arafah itu rukun ya. Kalau kesasar, wah susah nanti ya. Bisa nggak sah hajinya. Nah, jadi yang dipentingkan adalah hukumnya, itu satu contoh ya. Kemudian pada saat kita tanggal 10-nya sebenarnya ada amalan yang beruntun ya setelah kita berada di Mina. Biasanya pagi hari itu kita jumroh akobah dulu, kemudian harusnya kita hadiyu dulu, baru tahallul awal. Tahallul awal ini dengan mencukur rambut, tandanya ya. Kemudian kita boleh melepas kain yang putih, kain ihram kita lepas. Kemudian apapun yang sebelumnya dilarang pada saat ihram, setelah kita tahallul awal itu boleh, kecuali perempuan tadi ya, istri kita maksudnya ya, nggak boleh kita kumpuli ya, menyentuh saja boleh. Nah, setelah kita tahallul awal ini, kalau kita lanjutkan ke Mekah, ke Ka'bah untuk tawaf ifadah, dan idealnya begitu ya, kita tawaf ifadah 7 kali putaran, kemudian dilanjutkan dengan sa'i sampai finish di Marwah, maka kita melakukan tahallul tsani. Jadi kalau tahallul tsani itu bisa dilakukan adalah pasca tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadahnya kita lakukan pada tanggal 10 Dzulhijjahnya. Nah, setelah tahallul tsani halal segala sesuatunya, termasuk menyentuh, mengumpuli istri kita itu boleh, silakan. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah melaksanakan tahallul tsani, kita kembali lagi ke Mina. Nah, jadi kembali ke Mina, kembalinya itu dalam rangka mabitnya. Jadi mabit itu kan malam ya, maghrib, 10 maghrib kita kembali ke Mina sampai bermalam di situ. Nah, bermalam di situ, kemudian kita menunggu tanggal 11-nya. Ini banyak yang kaum muslimin menggampangkan ya. Harusnya start untuk lempar jumroh itu adalah ba'da zawal, setelah duhur. Tapi tidak sedikit kaum muslimin yang habis subuh langsung berangkat ke Jamarot. Ini agak diperdebatkan ya, keabsahannya. Karena ibarat orang sholat belum waktunya, sudah mulai. Nah, mungkin karena mereka nunggu karena waktu sepi ya, sehingga habis subuh sudah langsung tanggal 11-nya habis subuh langsung berangkat ke Jamarot. Nah, sebenarnya tunggu dulu sampai zuhur ya, itu waktu afdol, tapi biasanya sama polisi dilarang habis zuhur. Jamaah-jamaah Asia ini suruh pulang dulu ke tendanya, istirahat dulu ya, karena sangat berdesak-desakan ya di terowongan Mina itu. Jadi suruh pulang dulu, nanti habis asar. Kalau habis maghrib juga boleh, bahkan habis sisa malam itu boleh, silakan. Tidak panas ya, itu boleh, masih boleh malamnya ya. Berarti kan sudah masuk malam 12, nggak apa-apa. Itu masih diperbolehkan. Kemudian besoknya lagi tanggal 12 kita lempar jumroh lagi. Nah, itu juga sama waktunya ya. Mulainya adalah pada zuhur. Nah, maksudnya kalau kita mengambil nafar awal setelah tanggal 12 ini ya, itu sebelum maghrib tiba sudah harus check out dari Mina. Kalau nunggu bis lama misalnya, kok sudah masuk waktu maghrib tanggal 12, dia harus bermalam melanjutkan di Mina. Itu ya gamblingnya seperti kalau jumlahnya banyak. Kalau kita mau naik taksi sendiri boleh, silakan kembali ke maktab kita masing-masing. Apakah maktab kita di
Mekah atau ke DICC ya, monggo silahkan. Nah, jadi maksudnya kalau kita mengambil tahalul ini sudah gak ada masalah. Tahalul awal ini dan sani maksudnya ya, tahalul awal kan bisa kita laksanakan semuanya pada tanggal 10. Nah, yang sani ini ada sebagian yang tidak bisa tawaf ifadah pada tanggal 10-nya. Karena memang jumlahnya banyak ya. Kalau kita jalan kaki dari Jamarat Mina ke Ka'bah itu ya mungkin kurang lebih 6 kiloan. Jalan kaki yang mudah, karena kalau naik taksi juga susah ya. Jadi kalau kita mau jalan kaki, kemudian kita tawaf ifadah dan habis itu tahalul tsani seperti yang kita contohkan skema pertama tadi, itu silahkan. Tapi kalau dia tidak bisa tawaf ifadah pada tanggal 10-nya, baru nanti selesai check out dari Mina, apakah nafar awal, apakah nafar tsani, itu baru bisa kita laksanakan tawaf ifadah. Sehingga setelah tawaf ifadah baru tahalul tsani. Jadi tahalul tsani ini bergandengan dengan finish sa'i di Marwah saat selesai tawaf ifadah itu. Baru selesai itu kemudian tahalul tsani dan halal segala sesuatunya. Nah, jadi kembali kepada pilihan masing-masing ya tentang haji ini, itu adalah sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita ya. Dan sebenarnya ya kalau terbayangkan mungkin kita agak bingung ya, tapi kalau kita sudah melaksanakannya, dan yang lebih mudah kalau manasik haji itu melihat videonya, bukan hanya ceramah, bukan hanya sekedar ya penyampaian, tapi kita lihat videonya, oh seperti ini gambarannya, oh seperti ini kondisinya yang terkini. Videonya jangan yang zaman dulu ya, kalau zaman dulu jamarotnya nggak ada tersusun seperti sekarang. Nah, kalau sekarang beda ya, beda dengan suasananya seperti pada saat zaman dulu. Allah alam besar, mungkin itu Pak barangkali bisa menambah informasi. Mohon maaf. Ada lagi? Cukup ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan ada tambah ilmu yang bermanfaat. Kurang maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.